Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abu Bakar yang kita kholkan ini dilahirkan pada tahun 1285 Hijriyah. Ini tepatnya di bulan dia tahun Masehi 1869 Masehi di kota Besuki, tepatnya di Jawa Timur. Dalam usia kanak-kanak ayah beliau Al-Habib Muhammad bin Umar wafat di kota Gresik tersebut. Akhirnya Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf menjadi yatim, namun dalam pertumbuhan dewasa dan perhatiannya banyak memperhatikan Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf, karena dari kecil tampak tanda-tanda kesolehan dan kebesaran wilayah serta kedudukan, sampai-sampai beliau mampu mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sendiri saat usia 3 tahun masih kecilnya. Dan semua ini menunjukkan kemurnian roh serta kesiapan beliau untuk menerima limpahan anugerah dan putuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia sekitar 8 tahun, atas permintaan jiddahnya, neneknya, yakni ibunya, nenek dari ibunya, yakni wanita yang soleha yang bernama Afifah Fatimah binti Abdullah Alan. Dan Al-Habib Abu Bakar disuruh neneknya tersebut pergi ke Hadramut yang ditemani oleh pamannya Al-Habib Umar Asgaf, dan ditemani oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Bazammul. Dan ketika berada di kota Hadramut, sesampainya di kota Sewun, beliau disambut pintu masuknya oleh paman sekaligus oleh gurunya, yakni Al-Habib Abdullah bin Umar Asgaf, beserta segenap keluarga dan sanak familinya. Adapun tempat yang menjadi tujuan utama Al-Habib Abu Bakar di Sewun adalah Al-Arif Billah Syekh bin Umar bin Asgaf, seorang ulama terkenal di zamannya. Sewaktu-waktu bertemu Al-Habib Syekh, beliau Al-Habib Abu Bakar diletakkan di pangkuannya dan disambut dengan tangisan karena luapan kegembiraan. Ini semua karena beliau Al-Habib Syekh mampu melihat tanda-tanda kewalian dan kesolehan yang memancar dari wajah seorang anak, yaitu Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Sebagaimana yang disebutkan dalam syairnya, para orang arifin mempunyai mata yang mampu melihat apa saja yang tidak bisa dilihat orang biasa. Sejak pertemuan di atas, perhatian Al-Habib Syekh tercurahkan kepada beliau Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf, sehingga dalam waktu tarbiyah singkat dari pendidikan diberikan telah tampak hasilnya yang didapatkan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Selain dari para ulama dan para aulia, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Habib Abu Bakar juga berguru dan mendapatkan ijazah dan ilbas dari para aulia dan ulama Hadramut, tepatnya di kota Tarim, di kota Sewun, Tarim dan sekitarnya. Di antaranya beliau mengambil dari Al-Habib Muhammad bin Ali Asgaf, dan begitu juga Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas, dan juga berguru kepada Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus, dan beliau pun berguru kepada Habib Idrus bin Umar Al-Habsi, dan juga Al-Habib Abdurrahman bin Al-Masyhur dan lain-lain sebagainya, menjadikan di antara guru-gurunya di antara Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi para guru-gurunya, amin ya rabbal alamin. Pada tahun 1302 Hijriah, dalam usia sekitar 17 tahun, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf kembali ke Indonesia, yang kurang lebih beliau menuntut ilmu di kota Hadramut, yang mana Habib Abu Bakar kurang lebih di antaranya belasan tahun, sehingga pulang ke Indonesia bersama dengan Habib Alwi bin Asgaf, dan tinggal di kota Besuki selama 3 tahun, dan beliau selama 3 tahun baru pindah ke kota Gresik, yakni sampai saat kediamannya Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Habib Ali, pengarang kitab Maulid Simtudoror, yang mana kita bacakan, selalu kita bacakan, yang mana Habib Ali tak lama kemudian bertemu dengan orang yang bermimpi, yakni bersama Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf, yang mana Habib Ali bin Muhammad Asgaf
Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf ketika di mimpinya, yakni bersama baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana 5 kali berturut-turut bermimpi dengan Rasulullah SAW. Dan ketika dalam mimpinya Rasulullah SAW memperkenalkan, inilah cucuku yang sangat soleh, dan cucuku di antara penuh di antaranya wibawanya, dan dipuji-puji oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Inilah Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Itulah yang dalam mimpinya orang tersebut. Akhirnya di dalam suatu perjalanannya Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf mendapatkan perhatian khusus dari guru beliau, yakni Habib Ali, dan sampai Habib Ali meminangkannya, menikahkannya, dan membiayakan sendiri pernikahan muridnya tersebut di kota Sewun. Saat melihat kemampuan Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf, selain menyebarkan dan mengajarkan ilmu-ilmunya di kota Al-Hazm, selain mendapatkan tarbiyah dari Habib Ali dan guru beliau sekaligus merupakan syekh tarbiyah beliau, Habib Ali Al-Alama Habib, sedangkan dalam bersuluk, yakni berguru dengan Al-Kutub Al-Makin Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi di kota Surabaya. Dan sebagai Syekhul Futuh, guru pembuka, beliau adalah Alawi Al-Mukasyif Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Qutban bin Qutban Asgaf. Dan Habib Abdul Qadir inilah yang sering memberikan kabar gembira kepada Habib Abu Bakar dengan berkata, engkau adalah pewaris hal datukmu Al-Habib Umar bin Asgaf. Adapun yang pertama telah berada dalam barzah, dan juga yaitu tentunya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhdar radhiyallahu anhu. Ini diantara para guru-gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Dan juga Al-Habib Abu Bakar pernah dibaca oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi bahwasanya ketika Habib Ali menyatakan yang telah berjumpa, dan beliau Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi mengatakan kepada para murid-muridnya bahwasanya ada 3 di antara habaib yang memiliki di antaranya karomah yang sangat luar biasa dan tinggi keilmuan dan kesolehannya, dan tentunya mendapatkan magam yang tertinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang pertama adalah Al-Habib Abu Bakar yang namanya sama dan memiliki karomah yang sama. Yang pertama adalah Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Ali Drus, yakni beliau mendapatkan di antara masa kecilnya beliau mendapatkan keilmuan, dan beliau mendapatkan segala apapun ilmu-ilmunya semenjak dari kecil, dan beliau bisa mengamalkan apapun yang telah diajarkan oleh para guru-gurunya semenjak dari kecil, dan beliau mendapatkan magam yang tertinggi, dan beliau pun mendapatkan di antaranya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan di antaranya Al-Kutubil Gaus, gelar di antaranya kewalian yang sangat tertinggi. Dan yang keduanya yang namanya sama dan kewaliannya pun sama adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, termasuk daripadanya gurunya daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Dan di akhir usia tersebut, yang mana orang tersebut menanyakan kepada Habib Ali, wahai Habib Ali, siapakah di antaranya yang ketiganya Habib Abu Bakar tersebut, yang mana ketika engkau akan menjumpai Habib Abu Bakar yang ketiga ini, ketika engkau tak lama engkau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kau menemuinya, engkau menemui ajalmu, maka engkau akan berjumpa terlebih dahulu dengan Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Akhirnya beliau teringat ketika yang diceritakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Cintu Doror yang kita bacakan ini, yang mana Al-Habib yang mana muridnya Habib Ali tersebut teringat dengan ceritanya Habib Ali bahwasanya ketika ada yang ketiganya Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf, yakni ketika usianya masih belasan tahun, itulah yang diceritakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Tak lama dia melihat Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf, 2 hari kemudian dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahwasanya ketika engkau menjumpai Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf, maka kau akan tak lama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penuh ridhonya Allah tentunya, yakni telah mengenal para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf pulang ke Indonesia, yang mana beliau
membukakan di antaranya dirinya terus untuk istiqomah di jalan Allah dan jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau lebih di antaranya setiap harinya menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin sebanyak 40 kali, dan setiap kali hatam beliau memberikan di antara hidangan-hidangan kepada para pecinta-pecintanya ataupun para murid-muridnya, dan itu pun termasuk di antaranya adab-adab di antaranya yang dianjurkan, yang diajarkan oleh baginda Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu hadirin yang dimuliakan Allah, yang mana Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf tibalah di kota Gresik, yang mana setelah di kota Gresik tersebut Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf setelah sholat Jumat, yang mana Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf sepulangnya dari sholat Jumat tersebut pulang ke rumahnya dan masuk ke kamarnya, dan setelah masuk ke kamarnya tersebut tidak pernah kunjung keluar kembali selama 15 tahun. Dan selama 15 tahun tersebut Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf selalu berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam khulwahnya beliau selalu memintakan di antara ampunan di antaranya umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 15 tahun beliau tidak keluar dari rumahnya, bahkan tidak keluar dari kamarnya. Bahkan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ketika datang ke rumah Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hari 3 malam untuk tak kunjung lepas dalam doanya untuk meminta agar Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf keluar dari khalwahnya. Dan alhamdulillah ketika itu Allah kabulkan doanya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, sehingga Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf keluar dari kamarnya dan keluar dari khalwahnya. Ketika keluar dari khalwahnya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi langsung mengajak ziarah lagi kembali Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf kepada seorang wali Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sering menziarahinya di samping makamnya Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf, yakni Habib Alwi bin Muhammad Hasim Asgaf. Dan disitulah alhamdulillah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf mendapatkan gelaran Kutubil Gaus ketika di antara kesolehannya, wibawahnya, dan kecintaan yang betul-betul tinggi luar biasa kepada Allah dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengheningkan di antara kepenatan dari duniawinya, sehingga beliau di dalam kamarnya dan tidak kunjung keluar hanya untuk meminta bermunajat kepada Allah dan bersalawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah contoh yang tentunya zaman sekarang sangat sedikit orang yang mengupas di antara tapak tilasnya seorang orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit pengupasan tersebut sehingga tidak mereka mengenal siapapun wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengamalkan ilmu-ilmu wali-wali Allah tersebut sangatlah sedikit orang yang mengamalkannya. Dan mudah-mudahan insyaallah hadirin yang muliakan Allah, kita semua bisa mengamalkan dari ilmu-ilmunya para orang-orang soleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf keluar dari kamarnya tersebut selama 15 tahun tersebut, yang mana diceritakan oleh para habaib lainnya ketika keluar dari kamar tersebut, yang mana tak kuasa ketika ada seekor binatang tikus yang ketika melewati kamarnya Habib Abu Bakar, melintas di kamarnya Habib Abu Bakar, melihat cahaya yang terang benderang, itu tikus langsung di antaranya tak berdaya dan mengeluarkan asap di antaranya tikus tersebut, karena cahaya kecintaan yang sangat luar biasa kepada Allah dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Inilah merupakan karamahnya Al Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Dan ketika Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf sering diantaranya keluar masuk di antara kamarnya, dan banyak habaib yang memiliki kewalian sering diantaranya bersilaturahmi diantaranya ke tempatnya Habib Abu Bakar, rumahnya Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf, untuk mendapatkan diantaranya sir-sir yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Habib Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Inilah diantaranya saya sedikit singkat mengupas diantaranya sejarahnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena teksnya tadi terpotong ya, tapi tak mengurangi rasa cinta saya dan rasa hormat saya kepada Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Dan alhamdulillah saya pun pribadi yang saya rasakan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah saya pribadi saja yang saya rasakan setelah ziarah ke makam Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf, yang saya dapatkan begitu banyak luar biasa, sampai saya pernah berjumpa dengan Habib Hasan bin Muhammad bin Syahab. Beliau tak jauh dari makamnya
rumahnya Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgar. Beliau menyatakan, "Wahai Habib," katanya, "antum, iya," katanya, "ya, kalau antum sering ziarah ke makam Habib Abu Bakar, nanti suatu saat nanti keluarga ataupun keturunan antum ada bersambung dengan di kota Jawa," katanya. Dan alhamdulillah yang saya yakini, alhamdulillah anak saya pun saya pesantrenkan ke kota Pasuruan agar saya pun dekat dan ikut selalu berziarah ke makam Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgar. Mudah-mudahan antum semuanya yang mendengarkan sejarah sedikit singkat ini, yang mana Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgar, mudah-mudahan tertanam rasa cinta yang kuat dan rasa cinta yang tinggi kepada Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgar, dan mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmunya ataupun salawatnya, dan mudah-mudahan kita pun selalu untuk menguatkan cinta kita di jalur baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan Allah melapangkan di antaranya ilmu-ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah menguatkan keistiqomahan kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung kelak bersama orang-orang salihin, bersama orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المسلمين